Itu mungkin dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga. Di situ aku udah ngerasa kayak, kenapa ya kok perempuan double standard banget. Ketika perempuan mau S2 itu sedikit lebih dipertanyakan ketika misalnya anak laki-laki mau S2 gitu kan. Apa sih yang ingin kamu capai sebelum usia 30 tahun? Kalau ditanya apa yang pengen dicapai sebelum umur 30 tahun, aku nginget-nginget zaman remaja kali ya. Waktu remaja aku pengen banget jadi seorang penyiar radio. Dan satu lagi juga sebelum umur 30, aku pengen banget nulis buku. Sebenarnya gue tuh tahun ini tuh 30 tahun, jadi gue pengen bisa bermanfaat buat orang banyak, gue pengen bisa menciptakan lapangan kerja buat orang banyak, khususnya perempuan, ibu-ibu. Mimpi-mimpinya tuh simple dan ambisius, kayak gue pengen sukses, gue pengen bikin bisnis terbesar, terhebat di dunia gitu. Kalau misalnya sebelum usia 30 banyak sih, yang pasti nabung. Nggak cuma nabung uang, tapi juga nabung ilmu, nabung koneksi, terus bikin persiapan bisnis, nabung punya anak 2 gitu-gitu. Lulus S2, pengen masih punya impian sih buat bisa naik ke jenjang karir yang seenggaknya nggak tinggi banget, tapi ada sesuatu yang bisa dibanggakan sih. Sekarang udah tercapai belum? Kalau gue bilang gini, impian gue tercapai saat ini iya, tapi apakah mimpi gue sama dengan mimpi gue ketika gue sebelum 30? Enggak, beda. Karena gue ngerasa gue berevolusi secara pikiran, secara mindset. Menuju tercapai Kesampaian, walaupun kesampaiannya setelah umur 30. Alhamdulillah udah punya anak 2. Kalau investasi segala macam sih ongoing gitu kan. Apa hal tersulit yang menghalangi lo mewujudkannya, terutama sebagai perempuan Indonesia? Itu mungkin dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga. Di situ aku udah ngerasa kayak, kenapa ya kok perempuan double standard banget. Ketika perempuan mau S2 itu sedikit lebih dipertanyakan ketika misalnya anak laki-laki mau S2 gitu kan. Pertama adalah ketika gue mau bikin kayak gitu, banyak orang yang suka nggak percaya sih, paham gak lo yang kayak, masa sih bisa? Terus kadang-kadang mungkin juga kalau aku ngumpul sesama entrepreneur, kebanyakan laki-laki, perempuan agak-agak kurang dianggap gitu. Jujur aja ya, kayak suaranya tuh agak lebih kecil ketimbang yang lain gitu. Walaupun mungkin sebenarnya kapasitas otaknya sama gitu. Giliran kitanya udah kayak yo welcome, nah orang-orang yang di sekitar gue yang kayak masa sih gue bisa, yang kayak gitu-gitu. Jadi gue harus kasih dia motivasi bahwa setiap perempuan kita tuh sebenarnya bisa mencapai apa yang kita pengen, walaupun kita tuh di rumah aja sekarang. Kalau yang hubungannya sama gender sih sebenarnya nggak terlalu terasa, karena dua hal yang aku impikan itu dua-duanya justru fleksibel gitu. Nggak ada ya, nggak ada yang sesignifikan itu. Kayak suami gue mendukung apa yang gue lakuin sekarang. Terus di lingkungan gue juga so far, karena gue sekarang kerja di startup gitu kan, kantor gue tuh sekarang ini benar-benar ngedukung banget work full time mom untuk bekerja balance gitu. Kalau menurut ide nakal lo nih, sebenarnya ada nggak sih shortcut untuk mewujudkan impian lo itu? Ada sih, ada. Kalau misalnya lihat contoh di luar-luar, ya kali aja ya ada orang yang rela untuk beli jasa sertifikat untuk mendapatkan ijazah gitu. Bisa aja misalnya gue mengumbar kayak misalnya kan banyak orang yang jalan pintasnya dengan cara-cara yang negatif ya. Aku kalau misalnya ditanyain shortcut, mungkin banyak ya cara-cara, ibaratnya kayak cara-cara yang licik atau yang KKN gitu mungkin bisa, tapi aku nggak memilih itu. Kalau shortcut untuk meraih ada, tapi shortcut untuk mempertahankan, I don't think so. There's no shortcut in everything. Even cinta itu butuh proses. Menurut gue secara cepet itu nggak ada, karena semuanya pasti melalui proses. Karena yang namanya mempertahankan itu harus sesuatu yang tahan guncangan dan lain-lain, itu kan berarti fondasinya yang kuat. Nah, untuk membuat fondasi itu kuat nggak bisa instan, jadi menurut aku nggak ada. Of course, balik lagi ke individu masing-masing, kayak mimpi lo apa gitu. Kalau mimpi lo lebih sedikit lebih kecil, jangka pendek mungkin gampang tercapainya. Tapi menurut aku sih mimpi yang benar-benar berarti, di mana lo berkontribusi terhadap dunia, itu ya melalui proses lah. Gue pengen melakukan hal yang baik, dimulainya dengan yang baik kayak gitu loh. Kalau seandainya lo awalnya udah negatif,
nanti takutnya hasilnya pun negatif. Aku pengen sebagai wanita gitu pengen ngebuktiin bahwa kita tuh bisa berdiri sendiri tanpa bantuan yang lain yang mungkin jadi shortcut itu gitu. Jadi menurut lo, apa pencapaian lo sejauh ini sebagai perempuan Indonesia yang bisa membanggakan? Wih, gila. Apa yang bikin aku bangga? Yang bikin aku bangga sih sebenarnya Gue merasa fulfilled inside karena ketika gue ngobrol atau berdiskusi atau brainstorming atau ketemu sama laki-laki, gue tidak pernah merasa inferior gitu. senang banget gitu bisa menjalani profesi yang selama ini aku idam-idamkan dan bisa sustain di profesi tersebut. Gue bisa compete dengan yang lain di bidang keahlian gue tanpa ngerasa takut dan memikirkan gender gue apa. I've gone through a lot, diremehin, di underestimate, dicibir. The process to reach a stage dimana lo bisa ngerasa kayak terserah lo deh. Maksudnya kayak gue nggak peduli sama cibiran lo, sama omongan lo tuh kayak itu lama, dan aku bangga in a stage where I can actually feel very very secure about that gitu. Pencapaian gue so far ini adalah gue bisa ngebalance antara karir gue, keluarga gitu kan, dan suami. Terakhir nih, menurut lo mindset apa sih yang harus diubah sama perempuan Indonesia mulai sekarang? Menurut aku mindset yang harus di-adjust sama perempuan Indonesia saat ini adalah tidak melimitasi diri berdasarkan statusnya. Ya, kayak misalnya aja gue terkadang insecure atas diri gue yang punya isu kesehatan. Apakah misalnya ada orang yang akan menerima gue apa adanya dengan ketidaklengkapan gue sebagai perempuan gitu. Jangan pernah ngerasa bahwa you can do something less just because you're a woman gitu. Perempuan itu walaupun di rumah, tapi kita harus bisa tetap berkarya walaupun kita tetap di rumah aja. Nggak usah pikirin orang lain gitu kan. Just believe that karena kita bisa multitasking, sebenarnya kita nggak harus sacrifice one or the other. Kayak misalnya teman-teman yang udah mau masuk umur 30, udah nikah, udah mau punya anak, ngerasa kayak kalau gitu gue udah nggak bisa kerja lagi ya gitu. Mau single, mau udah punya pasangan, mau udah punya anak, semua perempuan Indonesia itu berhak untuk mencapai mimpinya dan berhak mendapatkan support untuk mencapai mimpinya itu. It all comes back to you and just be honest to you and believe that you can do it gitu.